Perkenalkan, nama saya Bu Sumiati, pendamping PKH Kabupaten Kuningan. Di sini saya akan mensimulasikan modul 6, sesi 10, langkah 2, poin 1 sampai 4. Baik Ibu-Ibu, kita lanjutkan ke langkah yang kedua ya. Di sini langkah yang kedua modul 6, sesi 10, yaitu kita akan mengidentifikasi kandungan gizi bahan pangan yang ada di sekitar kita ya Bu ya. Bu, bahan pangan itu tahu apa sih bahan pangan? Bahan makanan pokok ya Bu ya, ada makanan pokok gitu kan. Nah, kita itu sekarang kalau makan itu harus seperti apa Bu makanannya? Seimbang ya, terutama untuk ibu hamil dan balita ya. Nah, kenapa ibu hamil dan balita harus memakan makanan yang bergizi seimbang? Karena yang pertama itu untuk pertumbuhan janin. Untuk pertumbuhan janin kalau ibu hamil, kenapa ibu hamil harus makan makanan bergizi seimbang? Untuk pertumbuhan janin supaya lebih optimal ya. Terus balita juga sama, makanannya harus bergizi seimbang supaya pertumbuhan anak-anak kita ke depannya itu sehat ya, terus tumbuh optimal, cerdas, terus terbebas juga dari stuntingnya tuh ya. Nah, jadi makanan itu ada yang terdiri, makanan bergizi seimbang itu terdiri dari makanan pokok ya Bu, ya enggak? Terus lauk pauk ya enggak? Sayur dan buah-buahan. Jadi ada makanan pokok sebagai apa Bu? Sebagai sumber karbohidrat ya. Makanan pokok itu sebagai sumber karbohidrat. Nah, contohnya nasi, selain nasi, jagung, terus ada lagi terus ada lagi singkong. Ya, jadi makanan pokok itu sebagai sumber tenaga untuk badan kita. Karbohidrat itu merupakan sumber tenaga dan fungsinya untuk bekerja dan berpikir. Selanjutnya lauk pauk. Lauk pauk itu merupakan apa? Merupakan sumber protein. Jadi protein itu fungsinya sebagai apa Bu? Zat pembangun sel atau memperbaiki tubuh yang rusak. Ya, ada dua sumber. Yang pertama protein hewani, yang kedua protein nabati. Kalau protein hewani contohnya apa Bu? Telur, daging ayam, ada lagi daging sapi ya. Nah, kalau protein nabati contohnya kacang-kacangan ya. Jadi kalau protein nabati itu terdiri dari kacang kedelai, kacang hijau. Nah, kalau kacang kedelai biasanya kita makan itu dalam bentuk olahan ya Bu ya, sebagai lauk pauk ya. Jadi contohnya apa? Tempe tahu. Nah, tempe tahu itu merupakan sumber protein yang sangat baik untuk tubuh kita, terutama ibu hamil dan balita, gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya ada sayur dan buah-buahan. Ya, kenapa kita punya butuh sayur dan buah-buahan Bu? Karena sayur dan buah itu merupakan sumber vitamin dan mineral. Ya, gitu. Jadi vitamin itu fungsinya untuk membantu proses kerja tubuh, terus juga mencegah berbagai penyakit ya. Nah, Ibu di sini saya akan coba bagi kelompok ya Bu ya, menjadi 3 kelompok. Menjadi 3 kelompok ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 15 ya Bu ya. Saya bagi 3 kelompok ya. Satu kelompok ada 5 orang. Saya bagi 3 kelompok ya Bu ya. Bagi 3 kelompok ada, dan saya di sini kasih kertas dulu ya Bu ya. Jadi kelompok 1 itu kelompok makanan pokok ya. Kelompok 2 kelompok
lauk pauk, kelompok 3 kelompok sayur dan buah-buahan ya. Jadi ada 3 kelompok. Nah, Ibu sebenarnya Ibu mengidentifikasi jenis makanan pokok, lauk pauk dan sayuran dan buah-buahan yang ada di sekitar kita aja ya, yang mudah kita dapatkan ya Bu ya, yang nggak harus beli ke mall gitu, nggak usah. 2 menit ya, saya kasih waktu 2 menit ya. Cukup nggak Bu? Insya Allah. Cukup ya, mangga silakan dimulai ya, saya tunggu 2 menit. Makanan pokok ya Bu ya. Terima kasih kelompok 3. Terima kasih ya Bu. Beras ya, beras, jagung, terus singkong, ubi, kentang, ada semua ya. Sudah didapatkan tidak Bu? Sangat mudah ya, tidak harus beli ke supermarket. Yang kedua kelompok lauk pauk, ada protein hewani dan protein nabati. Hewani apa aja nih Bu? 1, 2, 3, terus protein nabatinya terdiri dari tahu, tempe, kacang hijau, kacang merah, goreng. Itu ya. Berarti udah bisa ya, udah tahu ya Bu ya. Di sini ada sayuran. Ibu kebaca enggak? Sayuran contohnya. Yang pertama bayam. Kedua wortel. Ketiga labu. Yang keempat brokoli, kangkung, daun kelor. Banyak ya Bu ya, manfaatnya bagus banget. Daun kangkung bisa kita tanam di depan rumah ya. Di sini buah-buahannya jenis apel, jeruk, melon, pir, pisang, anggur, pepaya, alpukat, buah naga dan lain-lain banyak ya. Nah, sekarang saya tanya Ibu, ketersediaan semua makanan ini kita di lingkungan kita masih mudah didapatkan tidak? Mudah ya, masih sangat terjangkau. Kita masih bisa nanam sendiri ke kalangan rumah, atau apabila kita punya kebun juga kita bisa nanam di kebun kita ya, sayuran atau yang lain-lain. Nah di sini juga ada apa Bu? Ada apa ini? Isi piring Bu. Nah ini contoh menu makanan untuk menyusui ya. Bisa untuk ibu menyusui, bisa untuk ibu hamil, bisa untuk balita. Karena di sini isi piringnya bergizi seimbang. Ada apa aja Bu? Sumber karbohidratnya ada nasi, sumber proteinnya ada ayam goreng, sayurnya ada sayur wortel, sop ya Bu ya, sama semangka. Nah itu barangkali Ibu, terima kasih sudah sudah membantu saya mengelompokkan jenis-jenis makanan ya. Sekian simulasi